Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sore itu, hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang segar di udara. Damar, pemuda sederhana, berusia 22 tahun, mengayuh sepeda tuanya yang berkarat perlahan-lahan, menuruni jalan berbatu menuju rumah kontrakannya di pinggir kota. Jaketnya basah kuyup, cipratan lumpur menempel di celana dan sepatu yang sudah lusuh. Tapi senyumnya tetap tersungging meski lelah setelah seharian bekerja. Hari itu, untungnya, ia berhasil menyelesaikan 2 perbaikan sepeda motor tetangganya. Dan meskipun uang yang ia dapat tidak banyak, setidaknya cukup untuk membeli nasi dan lauk sederhana untuk makan malam bersama ibunya. Damar menarik napas panjang, membiarkan udara sore yang segar menusuk paru-parunya, meski beberapa tetes hujan masih tersisa di langit mendung. Ia menepikan sepedanya sebentar, membersihkan lumpur yang menempel di rantai sepeda, lalu melanjutkan perjalanan. Sambil mengayuh, pikirannya melayang memikirkan ibunya, Bu Sari, yang mungkin sudah menyiapkan makan malam. Ia tersenyum tipis. Bayangan ibunya yang lembut dan sabar selalu mampu menghangatkan hatinya, meski hidup mereka sederhana dan penuh perjuangan. Tiba-tiba, di tikungan jalan yang sedikit menanjak, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah mobil polisi berhenti di pinggir jalan dengan kap mesinnya terbuka. Dari jarak beberapa meter, Damar melihat seorang pria berperawakan besar, mengenakan seragam polisi lengkap, berdiri dengan tangan di pinggang, sambil menatap mesin yang terbuka. Di sampingnya, seorang gadis muda dengan rambut panjang sebahu, tampak gelisah, memainkan ponselnya sambil sesekali menghela napas kesal. Dari cara gadis itu menatap mobil, jelas terlihat bahwa ia tidak terbiasa dengan masalah kendaraan semacam itu. Damar mengerutkan alis. Ia mengenali tanda-tanda mobil yang mogok mesin, yang masih mengeluarkan asap tipis, bunyi aneh yang terdengar saat dikocok, serta aroma bensin yang sedikit hangus. Wah, mogok nih kayaknya, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Rasa ingin menolongnya langsung muncul tanpa ia pikir panjang. Tanpa ragu, ia menepikan sepedanya, menurunkan kaki, dan berjalan mendekat, sambil menegakkan punggungnya agar terlihat sopan. "Pak, mobilnya kenapa? Kalau butuh bantuan, saya bisa coba cek," ujarnya dengan suara lembut namun yakin. Polisi itu menoleh, matanya menyipit, menatap Damar dari atas ke bawah, dan bibirnya tersunggingkan dengan ekspresi sinis. "Heh, kamu anak kampung, montir ecek-ecek. Ngerti apa kamu? Ini mobil dinas, gak sembarang orang bisa pegang," katanya. Suaranya tegas, tapi penuh meremehkan. Damar menelan ludah sebentar, tapi tetap tersenyum kecil. Ia tahu bahwa orang seperti ini, yang berada di posisi lebih tinggi, biasanya memandang rendah orang seperti dirinya. Tapi ia tidak menganggapnya sebagai halangan. "Saya cuma berniat bantu, Pak. Barangkali ada kabel yang longgar, atau sekadar pemeriksaan sederhana," katanya pelan, menahan rasa canggung. Gadis itu, yang awalnya tampak panik, ikut tertawa, suaranya seperti mencuat di udara sore yang masih basah. "Ayah, nanti malah tambah rusak. Lihat tuh, sepedanya aja mau patah," katanya sambil cekikikan, menatap Damar seolah sedang menertawakan ketulusan yang dianggap konyol. Damar hanya mengangkat bahu dan tersenyum, tidak tersinggung, tapi hatinya sedikit perih. Ia menahan dorongan untuk membela diri. Dalam pikirannya,
Ia tahu niat baiknya mungkin tidak selalu diterima orang lain. Ia menoleh ke arah mobil, menatap mesin yang terbuka, dan mencoba menahan diri untuk tidak ikut emosi. "Baiklah, Pak. Semoga cepat selesai," ujarnya akhirnya. Nada suaranya tetap sopan, menandakan ia tidak ingin konflik. Polisi itu mengangkat bahu, menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk pada kap mesin. Udah, pergi sana. Jangan sok pahlawan. Kita sudah manggil bengkel beneran," ucapnya dengan nada datar, seolah menutup pembicaraan. Damar mengangguk, menarik sepedanya, dan melanjutkan perjalanan. Ia mendayung pelan, membiarkan pikiran berkecamuk di kepalanya. Ada sedikit rasa malu, tapi lebih dominan rasa frustrasi. Ia ingin sekali membuktikan kemampuan, ingin sekali menunjukkan bahwa meskipun sederhana, ia juga bisa membantu. Namun ia sadar bahwa kesempatan itu kini tertutup, setidaknya untuk sekarang. Sambil mengayuh, ia melihat hujan sore yang baru berhenti membuat jalanan berkilau. Genangan air memantulkan cahaya lampu jalan yang mulai menyala. Ia mengingat kata-kata ibunya. "Niat baik nggak selalu dihargai orang, Nak. Yang penting hati kamu tetap bersih." Kata-kata itu membuatnya sedikit tenang, meski hati kecilnya masih terasa perih karena ditertawakan. Damar melanjutkan perjalanan. Setiap kayuhan sepeda seperti membawa campuran perasaan sedih, kecewa, tapi juga tekad. Ia tidak tahu pertemuan singkat itu dengan polisi dan gadisnya akan menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Sesuatu yang kelak akan merubah jalannya, membuka pintu kesempatan, dan bahkan menguji kesabarannya serta ketulusannya. Ia berhenti sejenak di depan sebuah toko kelontong kecil untuk membeli sebotol air minum. Pemilik toko menyapanya ramah. Damar, hujan-hujan ya? Lapar?" "Enggak," Damar tersenyum, membalas dengan singkat. "Lapar, Pak, tapi cukuplah, cuma mau minum dulu." Ia membayar dengan koin yang ia kumpulkan, kemudian kembali mengayuh. Sepeda, setiap belokan, setiap batu yang menempel di roda sepedanya, seolah memberinya ritme yang menenangkan hati yang gelisah. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan gadis yang menertawakannya. Ada sesuatu dalam cara gadis itu menatapnya, mungkin campuran heran dan meremehkan yang membuat Damar merasa tertantang. "Nanti aku akan buktikan aku bisa bantu orang itu," gumamnya sendiri. Tanpa sadar senyum tipis muncul di wajahnya yang kotor oleh lumpur. Ia melintas di dekat jembatan kecil yang membentang di atas sungai yang kini dipenuhi air hujan. Suara air yang mengalir deras menambah kesan dramatis di hatinya. Ia membayangkan, mungkin hidup memang seperti aliran sungai ini, kadang tenang, kadang deras, kadang menabrak batu dan membuat kita terjatuh. Tapi air itu tetap mengalir, sama seperti hidupnya. Ia tetap berjalan, tetap berusaha. Saat sepeda menapaki jalan tanah menuju kontrakannya, ia melihat anak-anak tetangga bermain genangan air hujan, tertawa tanpa beban. Senyum mereka sederhana, murni, tapi mengingatkannya bahwa meskipun hari ini berat, masih ada hal-hal sederhana yang bisa membuat hati tenang. Sesampainya di depan rumah kontrakannya, ia memarkir sepeda, mengelap lumpur di sepatu dan celana seadanya. Dari jendela, ia melihat ibunya, Bu Sari, sedang menyapu sedikit genangan air yang terbawa hujan ke teras. Matanya merah, mungkin lelah, tapi senyum tipis menyambut Damar membuatnya merasa lega. "Lama kamu, Mar. Hujannya udah berhenti. Tapi kamu kelihatan basah semua," ucap Bu Sari sambil mengelap tangan dengan kain. "Ya, Bu. Sepeda mogok beberapa kali, harus perbaiki rantainya dulu," jawab Damar sambil tersenyum lelah. Bu Sari menatapnya sebentar, lalu menepuk bahunya pelan. "Yang penting kamu selamat, jangan terlalu capek, Nak.
Besok masih banyak kerjaan. Damar mengangguk. Ia menatap sekeliling rumah kontrakan yang sederhana, dinding kayu, atap seng yang sudah berkarat, teras kecil yang hampir selalu penuh genangan saat hujan, dan tanaman di pot seadanya yang ditanam ibunya. Semua itu sederhana, tapi penuh kehangatan yang tidak bisa ia dapatkan di tempat lain. Namun di dalam hati, Damar tahu satu hal. Meski hari ini ia ditertawakan, meski hujan dan lumpur seakan menjadi musuh, ia tidak akan membiarkan hal itu membuatnya menyerah. Ada sesuatu tentang mobil polisi yang mogok, tentang gadis yang tertawa, yang menancap di pikirannya. Ada perasaan ingin membuktikan diri, ingin membantu, dan entah bagaimana. Pertemuan singkat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya, bahkan mungkin membawa perubahan yang tidak ia duga. Damar duduk sejenak di teras, menatap langit sore yang masih abu-abu, menghirup udara segar. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan hati, lalu tersenyum tipis. Nanti, aku akan bantu mereka, walau cuma sekali. Aku pasti bisa, aku harus bisa, gumamnya lirih sambil menepuk bahu sepedanya yang masih basah dan berlumur lumpur. Dan tanpa sadar, malam itu menutup hari pertamanya dengan campuran lelah, tekad, dan rasa penasaran yang aneh. Rasa penasaran itu bukan tentang siapa gadis yang menertawakannya atau tentang polisi yang meremehkannya, tapi tentang sesuatu yang terasa seperti takdir sedang mengintipnya dari balik awan mendung, menunggu untuk memulai cerita yang belum ia ketahui panjangnya. Malam itu, suasana rumah kontrakan kecil milik Damar terasa hangat, meski dindingnya terbuat dari kayu tipis yang beberapa bagian sudah rapuh dimakan usia. Lampu bohlam kuning redup menggantung di tengah ruangan, mengeluarkan cahaya temaram yang membuat bayangan perabotan tampak bergoyang. Setiap kali ada angin malam menyusup lewat sela-sela dinding. Di ruang makan kecil, tepat di samping dapur, yang hanya terdiri dari kompor satu tungku dan rak piring sederhana, Bu Sari sibuk menata nasi yang masih mengepulkan uap panas ke piring Damar ketika Damar membuka pintu dan masuk dengan pakaian belepotan lumpur. Bu Sari langsung melempar senyum. "Hangat, sini Mar. Makan dulu nak. Ibu bikin telur dadar kesukaan kamu," ucapnya sambil menggeser piring ke arah tempat duduk. Damar meletakkan sekeranjang peralatan montirnya di sudut ruangan dan duduk dengan lelah. Tangannya terasa pegal, kakinya sakit karena mengayuh sepeda yang rantainya sering bermasalah. Ia melihat nasi yang mengepul dan telur dadar tipis di atasnya. Sederhana sekali, tapi aroma bawang gorengnya membuat perutnya keroncongan. Namun, tatapan matanya tetap sendu. Bu Sari mengangkat alisnya, memperhatikan wajah muram anaknya. "Kenapa, Mar? Kamu kelihatan lesu sekali. Badan juga basah. Habis kecipratan hujan ya?" Damar mengangguk. Tetapi bukan itu yang membuatnya murung. Ia mengambil garpu pelen-pelen, lalu berkata dengan suara rendah, "Nggak apa-apa Bu, cuma tadi bantu orang tapi malah diketawain." Bu Sari berhenti menyendok nasi. Raut wajahnya berubah lembut seperti selalu, seolah dunia luar yang keras tidak pernah mempengaruhi kedamaian wajahnya. "Oh, begitu ya? Ya sudah nak, kamu jangan disimpan di hati. Kadang orang yang kita bantu belum tentu paham niat kita. Yang penting hati kamu tetap bersih." Damar mengangguk kecil. "Iya, Bu." Meskipun jauh di dalam hati, ia masih merasakan tusukan halus akibat ucapan meremehkan dari polisi tadi. Ia merasa seperti orang yang tak dianggap, padahal ia hanya ingin menolong. Tapi ia tahu ibunya benar, tidak ada gunanya menyimpan dendam. Mereka makan malam dalam keheningan yang nyaman. Sesekali terdengar suara hujan yang tersisa di talang air, menetes perlahan. Setelah makan, Bu Sari membereskan piring, sementara Damar membereskan alat-alat montirnya. Malam itu mereka beristirahat lebih awal
karena tahu hari esok pasti akan melelahkan lagi. Keesokan paginya, matahari belum muncul ketika Damar bangun. Angin pagi masih dingin, membuat ia menggigil sebentar saat keluar rumah menuntun sepeda tuanya. Ia berniat menuju tempat biasanya. Ia mangkal sebuah area dekat pertigaan jalan besar, di mana banyak pengendara motor lewat. Di sana, biasanya ia mendapatkan pelanggan yang membutuhkan bantuan kecil, seperti ban bocor atau mesin tidak mau hidup. Tidak banyak, tapi cukup untuk menyambung hidup. Namun pagi itu, langkahnya terasa aneh. Ada rasa tidak enak di perutnya. Entah mengapa, ia merasa hari itu akan berbeda. Ia tidak tahu bahwa perasaan itu tepat. Ketika ia tiba di pertigaan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Terdapat beberapa petugas berseragam kelurahan sedang memasang palang besi di pinggir jalan, dan sebuah spanduk besar bertuliskan, "Dilarang berdagang dan beraktivitas di area ini. Kawasan tertib lalu lintas." Damar mendekat sambil mendorong sepedanya. "Pak, ini kenapa? Saya biasa kerja di sini," katanya pada salah satu petugas. Petugas itu menoleh tanpa banyak minat. "Mulai hari ini, area ini harus bersih dari pedagang dan tukang-tukang keliling. Mengganggu lalu lintas. Kamu harus pindah ke tempat lain." "Tapi Pak," Damar mencoba menjelaskan, "saya cuma mangkal, nunggu orang kalau ada yang butuh pertolongan. Saya nggak buka lapak atau apa." "Ya, tetap nggak boleh. Aturan baru dari atas. Kamu pindah aja. Mau cari uang? Ya cari tempat lain," ujar petugas itu tanpa memedulikan raut kecewa di wajah Damar. Damar menarik napas panjang, berusaha tetap sopan walau hatinya mulai terasa berat. "Baik Pak, terima kasih," ucapnya pelan. Ia mendorong sepedanya menjauh. Perutnya mulai terasa kosong. Bukan karena lapar, tapi karena rasa putus asa yang tiba-tiba muncul. Tempat itu satu-satunya titik strategis di mana ia bisa mendapatkan pelanggan harian. Jika ia harus pindah, ia harus mencari lagi dari nol. Padahal area sekitar sudah dipenuhi montir keliling lain, lebih tua dan lebih berpengalaman darinya. Tapi ia tetap mencoba. Ia mengunjungi dua lokasi lain yang cukup ramai, tetapi kedua tempat itu sudah dipenuhi montir keliling lain. Saat ia mendekat, beberapa dari mereka memandangnya dengan waspada. Mereka tidak menegur, tapi tatapan mereka cukup jelas. "Sudah penuh di sini. Kamu cari tempat lain." Damar tidak ingin ribut. Ia tahu bagaimana kerasnya persaingan di jalan. Akhirnya ia berhenti di sebuah trotoar dekat taman kota, berharap setidaknya ada kendaraan yang bermasalah. Namun dari pagi hingga menjelang siang, tidak ada satupun yang mampir. Sementara matahari semakin terik, membuat dahinya berkeringat dan tenggorokannya kering. Beberapa orang yang lewat hanya menatapnya sekilas, lalu melanjutkan langkah mereka. Ada yang melihat alat-alat montirnya, lalu menatap sepeda tuanya, lalu berjalan sambil tersenyum sinis. Mungkin menganggapnya lucu montir keliling dengan kendaraan yang bahkan hampir roboh. Menjelang siang, Damar hanya berhasil memperbaiki rem sepeda seorang anak kecil. Ibunya memberi uang Rp5.000 sambil meminta maaf karena tidak punya uang lebih. Damar tersenyum dan bilang tidak masalah. Tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasa putus asa. Saat sore tiba, matahari hampir tenggelam. Angin sore yang membawa debu jalanan menerpa wajah Damar. Ia menghembuskan napas lelah sambil menghitung uang receh yang ia dapat hari itu, bahkan tidak cukup untuk membeli obat ibunya jika nanti ibunya butuh sesuatu. Dengan langkah gontai, ia menuntun sepedanya pulang. Perasaan kosong mulai melingkupi dadanya. Ia merasa seolah-olah dunia sedang menutup semua pintu untuknya, membuatnya berdiri di luar sendiri tanpa tahu arah.
Ketika ia sampai di depan rumah kontrakan, matahari sudah tenggelam, menyisakan langit jingga yang memudar. Ia hendak membuka pintu ketika tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam rumah. Suara yang membuat jantungnya berhenti seketika. "Bu, ibu kenapa?" teriak Damar histeris sambil mendorong pintu terbuka. Di dalam, Bu Sari tergeletak di lantai ruang tengah. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan tangannya mencengkram dada. Napasnya terengah-engah. Dua tetangga, Bu Minah dan Pak Ruko, sudah berada di sana berusaha menolong. "Mar, cepat sini, ibumu pingsan tiba-tiba," kata Bu Minah sambil memegangi kepala Bu Sari agar tidak terbentur lantai. Damar langsung berlutut di samping ibunya, memegang tangan ibu yang terasa dingin. "Bu, ibu dengar Damar? Ibu kenapa, Bu?" Buka mata. Bu Sari hanya bisa membuka mata sedikit. Suaranya lemah, hampir tidak terdengar. "Mar, pusing, tiba-tiba gelap." Pak Ruko memeriksa tekanan nadi Bu Sari. Sepertinya tekanan darahnya naik. "Kamu harus bawa dia ke klinik, Mar. Jangan tunggu lama." Damar mengangguk cepat. Namun hatinya terasa diremas keras. Klinik paling dekat membutuhkan biaya, belum lagi biaya obatnya. Ia melirik kantongnya. Uang receh hari ini bahkan tidak cukup untuk ongkos ojek. "Ibu harus dibawa sekarang," kata Bu Minah. Saya harus cari uang dulu," gumam Damar. Napasnya memburu. Saya nggak punya cukup." Tetangga itu terdiam sesaat, saling bertukar pandang. Mereka ingin membantu, tapi mereka juga hidup papasan. Damar berdiri, panik, hendak keluar rumah untuk mencari pertolongan. Tetapi saat ia berlari ke halaman, rantai sepedanya yang tua itu putus. Tanpa peringatan, rantai itu menggelontor ke tanah, membuat sepedanya roboh dan hampir menimpa dirinya. "Tidak, bukan sekarang. Jangan sekarang." Damar memegangi rambutnya. Suara putus asa keluar tanpa ia tahan. Ia berjongkok, memandangi rantai yang putus seperti simbol kehancuran harinya. Ia mencoba memasang kembali. Tangannya gemetar, tapi rantai itu tersangkut patah di salah satu gear yang sudah aus. Tidak mungkin dipakai lagi malam itu. Ia memukul tanah dengan kepalan tangan. Kenapa semua begini? Kenapa? Dari dalam rumah terdengar suara tetangganya memanggil. "Mar, ibumu makin lemah." Hatinya seperti jatuh ke jurang dalam. Ia kembali berlari ke dalam rumah, memeluk ibunya yang kini nyaris tidak sadarkan diri. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ketakutan terbesar dalam hidupnya bukan kemiskinan, bukan kerja keras yang tidak dihargai, tetapi kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Semua terasa berat, terlalu berat untuk satu hari. Namun hidup, meski tampak kejam, kadang menyimpan kejutan di balik sudut sadit yang tidak terlihat. Dan kejutan itu sedang menunggu Damar. Meski ia belum tahu, keesokan paginya, udara desa masih dingin ketika Damar menutup pintu rumah kecilnya pelan agar tidak membangunkan ibunya yang masih tidur. Sejak semalam, batuk ibunya tidak berhenti, membuat dada Damar terasa sesak tiap kali mendengarnya dari balik dinding bambu yang tipis. Ia menatap langit yang masih kebiruan, lalu menggantungkan tas lempang yang sudah mulai usang di bahunya. Di dalamnya hanya ada peralatan seadanya. Obeng kecil, tang, kabel bekas yang masih bisa dipakai, dan kain lap. Semuanya itu ia bawa dengan satu harapan sederhana, semoga hari ini ia bisa dapat pelanggan cukup untuk membeli obat ibunya. Damar berjalan kaki menuju kota. Seperti biasanya, jaraknya lumayan jauh, tapi ia sudah terbiasa. Setiap langkah ia tempuh sambil memikirkan banyak hal. Apakah hari ini ada yang membutuhkan bantuannya? Apakah uang yang terkumpul nanti cukup buat beli obat? Bagaimana
Kalau tidak ada pelanggan seperti kemarin, ia menggigit bibir bawahnya pelan, menahan khawatir yang tiba-tiba datang begitu saja. Perjalanannya memakan waktu lama. Jalan pedesaan yang masih berlubang-lubang membuat sepatu usangnya semakin kotor. Dari kejauhan, ia melihat pepohonan bergoyang pelan, tertiup angin pagi. Suara burung terdengar di sana-sini. Tapi tidak cukup untuk menenangkan pikirannya. Ia terus berjalan sambil menunduk, memikirkan tanggung jawab yang seolah tidak pernah selesai. Hingga tiba-tiba sebuah suara berdecit keras terdengar. Sri, Damar spontan mengangkat kepala. Sebuah mobil berhenti mendadak tak jauh di depannya. Mobil itu tampak ia kenal. Warna putih dengan strip biru, lampu rotator di atasnya, dan nomor polisi yang masih diingatnya dari kejadian kemarin. Ia mengerjap sekali, memastikan ia tidak salah lihat. Namun benar saja, itu memang mobil polisi yang mogok kemarin. Mobil yang membuatnya ditertawakan habis-habisan. Pintu depan terbuka, dan dari dalam keluar sosok yang sama polisi besar itu. Dengan dada bidang, wajah tegas, dan suara yang biasanya lantang. Namun hari ini ekspresinya berbeda. Ia tampak panik. Dari sisi lain, pintu belakang ikut terbuka, dan gadis yang kemarin menertawakan Damar ikut keluar sambil mengusap pelipisnya yang tampaknya pusing. Penampilannya masih sama. Rambut panjang terikat rapi, wajah cantik, tapi penuh ekspresi kesal. Meski begitu, ada sedikit perbedaan. Gadis itu tidak tampil angkuh seperti sebelumnya. Lebih tepatnya, ia terlihat bingung. "Mobil kita mogok lagi," serunya kesal sambil menendang kerikil kecil di jalan. Padahal tadi pagi baru keluar bengkel. "Ini apa-apaan sih?" Polisi itu mengomel panjang. "Saya sudah bayar mahal ke mekanik itu. Katanya semua sudah diperiksa." Damar mematung. Ia tidak tahu harus mendekat atau menjauh. Pengalaman kemarin masih terasa jelas tatapan meremehkan. Tawa gadis itu dan suara ejekan yang membuat hatinya panas walau ia berusaha menahannya. Tak lama kemudian, polisi itu menoleh dan melihat Damar berdiri beberapa meter dari mereka. Alisnya langsung naik. "Kamu lagi?" serunya dengan nada tidak percaya. Damar menggaruk tengkuknya pelan. Ia ingin pergi saja. Tapi perasaan tidak tega muncul. Ia tahu mobil ini bisa diperbaiki dengan mudah kalau benar dugaan awalnya. Dan ia juga tahu, kalau mobil itu mogok sepanjang hari, polisi itu dan putrinya pasti akan kerepotan. "Iya Pak," jawab Damar lirih. "Kalau mau, saya coba bantu lagi. Mungkin masih bermasalah di bagian kemarin." Gadis itu tampak ingin langsung menolak. Mulutnya bahkan sudah terbuka. Tapi ia berhenti karena ayahnya mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Polisi itu menarik napas panjang. Tampak bingung, harus percaya atau tidak. Tapi kondisi mereka bener-bener darurat, tidak ada bengkel di sekitar situ. Sedangkan mereka terlihat seperti hendak pergi ke tempat penting. "Ya sudah," katanya akhirnya. "Coba lihat, tapi kalau sampai tambah rusak, kalau saya enggak bisa," saya bilang. Potong Damar pelan, berusaha memberi rasa aman. Gadis itu melipat tangan di dada. "Aneh, kamu bisa-bisanya kemarin sombong gak mau dibayar. Kalau niatnya mau penipuan, mending dari pertama aja kamu kabur," gumamnya. Damar pura-pura tidak mendengar, meski hatinya terasa sedikit tersengat. Ia mendekati mobil itu, membuka kap mesin, dan mulai memeriksa bagian-bagian yang ia sentuh kemarin. Kabel yang ia perbaiki sebelumnya masih pada tempatnya. Tapi ia menemukan sesuatu yang janggal. Air hujan yang tersisa semalam tampaknya masuk ke salah satu soket yang letaknya tersembunyi. Soket itu seharusnya dibersihkan bengkel, tapi sepertinya diabaikan. "Ini masalahnya Pak," katanya sambil menunjuk soket bermasalah itu. "Kemarin hujan deras. Airnya masuk sampai sini, bikin korsleting kecil. Bengkel yang Bapak datangi nggak bersihin bagian ini.
Polisi itu mendekat, mengamati. Serius, cuma itu aja. Kelihatannya sih begitu, jawab Damar. Ia mengambil kain lap dari tasnya dan mulai membersihkan soket itu perlahan-lahan. Kemudian, ia membuka isolasi baru dari gulungan kecil di tasnya, menutup beberapa bagian yang rawan terkena air. Tangannya bekerja cepat, terampil, dan sangat hati-hati. Gadis itu memperhatikan gerakannya dari samping, entah sengaja atau tidak. Tapi kali ini ia tidak mengeluarkan komentar pedas. Beberapa menit kemudian, Damar menutup kap mesin pelan. Coba dinyalakan, Pak. Polisi itu masuk ke dalam mobil, memutar kunci, dan BRRM. Mesin langsung hidup tanpa hambatan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada getaran. Semuanya berjalan mulus. Gadis itu membuka mulutnya lebar-lebar. Loh, kok bisa? Serunya tidak percaya. Polisi itu ikut melongo, lalu menepuk-nepuk kemudi mobil. Loh ini, beneran normal lagi? Damar tersenyum kecil. Lega. Udah Pak. Aman sekarang. Untuk pertama kalinya, ekspresi keduanya bukan meremehkan. Bukan ragu. Bukan sinis. Justru sebaliknya, mereka tampak bener-bener terkesan. Anak ini, gumam polisi itu sambil menggaruk kepala. Kamu beneran jago juga ya? Damar menunduk. Enggak Pak, saya cuma biasa bantu-bantu orang di kampung. Kebetulan paham sedikit mesin. Polisi itu keluar dari mobil, menatap Damar dengan ekspresi lebih lembut dari sebelumnya. Berapa biayanya? Pertanyaan itu membuat Damar tercekat. Sejenak, ia memandang polisi itu, lalu memandang gadis di sampingnya. Di satu sisi ia butuh uang. Obat ibunya tidak murah, belum lagi makanan dan kebutuhan lain. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin memanfaatkan keadaan. Ia merasa hanya sedang membantu, bukan sedang berbisnis. Tidak usah, Pak, jawab Damar akhirnya dengan suara rendah. Saya senang bisa bantu saja. Gadis itu menatap Damar lama sekali. Lebih lama daripada yang ia lakukan kemarin. Ekspresinya sulit ditebak. Seperti antara kagum dan bingung bercampur jadi satu. Kamu nggak berubah pikiran? Kamu nggak mau uang? Tanyanya memastikan. Damar menggeleng sambil tersenyum tipis. Ibu saya selalu bilang, kalau bisa bantu orang, bantulah tanpa hitung-hitungan. Toh, gak rugi juga buat saya. Polisi itu terdiam beberapa detik sebelum menghela napas dalam-dalam. Wajahnya melembut drastis. Perubahan ekspresinya begitu jelas, hingga bahkan gadis itu sendiri terlihat kaget. Kamu anak baik, katanya akhirnya. Saya suka sifat kamu. Damar tertawa kecil. Kikuk. Ah, biasa aja Pak. Polisi itu menepuk bahu Damar dan berkata, saya Kapten Surya. Gadis itu ikut memperkenalkan diri setengah hati. Aku Naila. Damar mengangguk menghormati. Saya Damar Pak. Kak Naila. Gadis itu memutar mata sedikit saat dipanggil Kak. Tapi ia tidak protes. Wajahnya justru sedikit bersemu, meski ia berusaha menyembunyikannya. Kapten Surya kemudian membuka dompetnya. Kalau kamu nggak mau dibayar, saya kasih ini sebagai ucapan terima kasih. Jangan ditolak. Damar langsung mengangkat tangannya cepat-cepat. Menolak? Nggak usah Pak. Beneran, saya cuma ngebantu. Tapi, nggak apa-apa Pak. Potong Damar sopan. Kapten Surya menutup dompetnya lagi. Kali ini dengan ekspresi rumit. Seolah ia ingin melakukan sesuatu, tapi tidak ingin memaksa. Setelah beberapa detik hening, gadis itu akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tidak setajam kemarin. Kamu tinggal di mana? Damar menyebutkan nama desa kecil di pinggiran kota. Mata Naila langsung membesar. Jalan kaki dari sana jauh banget. Itu biasa Kak, jawab Damar sambil menyeringai kecil. Udah kebiasaan. Naila melihat sepatu Damar yang usang, celananya yang sudah memudar,
tasnya yang koyak di beberapa bagian. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, tatapannya bukan merendahkan melainkan iba. Kapten Surya menatap putrinya, lalu kembali menatap Damar. "Kamu mau saya antar? Kita sekalian lewat arah sana." Damar buru-buru menggeleng. "Wah, gak usah Pak. Saya malah jadi merepotkan." "Tidak merepotkan," kata Kapten Surya tegas. "Kamu sudah bantu kami 2 kali. Masa kami gak bisa antar kamu pulang?" Damar masih ragu. Bagaimanapun, ia tidak terbiasa naik mobil polisi. Tidak pernah terpikir seumur hidupnya bahwa ia akan diberi tumpangan oleh seorang kapten polisi pula. Namun sebelum ia sempat menjawab, perutnya berbunyi pelan, cukup keras untuk terdengar oleh keduanya. Naila menahan tawa. "Kamu lapar?" Damar memerah sedikit. "Makanya ikut," kata Kapten Surya sambil membuka pintu belakang mobil. "Ayo, kita makan dulu sebelum antar kamu pulang." "Tapi saya..." "Tidak ada tapi. Masuk," ujar Kapten Surya menegaskan. Tapi nadanya hangat. Dengan bingung dan canggung, Damar akhirnya masuk ke dalam mobil. Jantungnya berdegup tidak karuan. Rasanya seperti mimpi. Mobil melaju perlahan meninggalkan jalan pedesaan. Di dalam, mereka bertiga duduk dalam keheningan beberapa saat. Hingga akhirnya, Naila membuka percakapan. "Kamu belajar mesin dari mana sih?" tanyanya sambil mencondongkan tubuh sedikit. Damar menjawab sederhana, "Dari ayah. Dulu ayah montir." Naila mengangguk pelan. "Oh, jadi ayah kamu yang ngajarin?" "Dulu," ulang Damar. Kali ini suaranya melemah. "Ayah udah gak ada." Naila membeku. Kapten Surya melirik dari spion tengah. Suasana tiba-tiba berubah, lebih hening, lebih berat. "Maaf, aku gak tahu," gumam Naila pelan, lebih sopan dari sebelumnya. "Gak apa-apa," jawab Damar sambil tersenyum kecil agar suasana tidak canggung. Setelah itu, perbincangan kecil berlangsung sepanjang perjalanan. Naila yang awalnya malas bicara, kini justru yang paling banyak bertanya tentang hidup Damar, tentang pekerjaannya, tentang desa tempat ia tinggal. Dan setiap kali Damar menjawab, raut wajah Naila berubah sedikit demi sedikit. Ada rasa kagum, rasa simpati, dan entah mengapa rasa tertarik yang ia sendiri mungkin belum sadari. Tapi plot twist-nya belum berhenti sampai di situ. Saat mereka sampai di sebuah warung makan sederhana untuk berhenti sejenak, Kapten Surya menerima telepon mendadak. Suaranya langsung berubah tegang ketika ia mengangkatnya. "Ya, ada apa? Ada apa?" Beberapa detik kemudian, raut wajahnya berubah serius, hampir pucat. "Apa? Kecelakaan? Di mana?" Damar dan Naila saling berpandangan. Bingung, Kapten Surya menutup telepon, lalu menatap Damar dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. "Ada kecelakaan di jalan dekat desamu," katanya. "Berat, korban belum diketahui identitasnya. Tapi ciri-cirinya mirip ibu kamu." Dunia Damar langsung runtuh dalam sekejap. Hari itu menjadi salah satu hari paling aneh dalam hidup Damar. Setelah kejadian mobil mogok yang kedua kalinya, setelah ia dipaksa ikut makan bersama Kapten Surya dan Naila, setelah kabar mengejutkan tentang kecelakaan yang membuat jantungnya sempat berhenti berdetak selama beberapa menit, sampai akhirnya ia tahu bahwa korban itu bukan ibunya. Semuanya terasa seperti mimpi panjang yang melelahkan. Lega, cemas, bingung, dan syukur bercampur jadi satu, sampai ia sendiri tidak mengerti bagaimana harus menata perasaan saat itu. Setelah makan bersama, dan sebelum mereka berpamitan, Kapten Surya memanggilnya. "Nama kamu siapa?" tanya Kapten Surya dengan nada yang jauh lebih lembut dibanding hari mereka pertama bertemu. "Damar." "Pak," jawab Damar pelan. "Kamu kerja di bengkel mana?" Damar menggeleng. "Saya montir keliling." "Pak, jalan kaki aja." "Ya begini cara saya, cari
uang. Ia mengangkat tas lusuh yang isinya hanya alat seadanya. Dari sudut tertentu, tas itu memang terlihat menyedihkan, seperti gambaran apa adanya tentang hidupnya saat ini. Kapten Surya mendengus kecil sambil menyilangkan tangan. Kamu bisa kerja rapi. Sayang kalau cuma montir keliling, padahal kemampuanmu lumayan. Damar menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Baginya, pujian seperti itu bukan hal yang sering ia dengar. Bahkan dari warga kampung pun jarang ada yang memuji. Biasanya mereka hanya bilang bagus atau makasih, dan itu pun sudah membuatnya senang. Tapi mendengar pujian langsung dari seorang perwira polisi, apalagi yang biasanya bicara dengan suara keras dan tegas, itu terasa aneh sekaligus membanggakan. Kapten Surya lalu merogoh dompetnya dan mengambil sebuah kartu kecil. Ia menyodorkan kartu itu kepada Damar. Damar refleks mundur sedikit, mengira Kapten Surya ingin memberi uang lagi. Namun ternyata bukan uang. Kartu itu adalah kartu nama, bertuliskan Kapten Surya Prasetyo, Unit Lalu Lintas Kota Armada. Damar menerima kartu itu dengan dua tangan, seperti memberikan hormat. Ini buat saya, Pak? Iya, jawab Kapten Surya singkat. Ayo ikut saya ke kantor besok. Ada sesuatu yang mau saya bicarakan. Damar terbelalak. Loh, maksudnya apa, Pak? Saya ini cuma montir biasa. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak ngerti. Itu nanti saya jelaskan. Yang penting kamu datang dulu. Kapten Surya menepuk bahunya. Kamu nggak rugi. Naila yang sejak tadi memperhatikan percakapan itu menautkan rambutnya yang tertiup angin dan berkata sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak sama seperti kemarin. Besok ya, jangan takut. Ayah nggak galak kok kalau lagi butuh bantuan. Damar tersenyum kikuk. Iya Kak, besok saya datang. Bagus, balas Naila sambil mengangguk kecil. Hari itu, setelah mobil polisi itu pergi, Damar pulang dengan hati berdebar-debar seperti baru saja selesai lari maraton. Bukan karena takut, tapi karena bingung, senang, khawatir, dan berharap semuanya campur jadi satu. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan seorang kapten polisi akan memberinya kartu nama dan memintanya datang ke kantor. Apalagi setelah awal pertemuan mereka penuh hinaan dan tawa meremehkan. Untuk pertama kalinya, setelah beberapa hari penuh masalah, ia merasa ada cahaya kecil muncul dari ujung lorong gelap yang selama ini ia tempuh. Langkah Damar terasa lebih ringan. Ketika ia sampai di alun-alun kota, ia memegang kartu nama itu erat-erat. Seolah takut kartu itu akan menghilang. Di setiap langkah, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Mau ngapain ya, Pak Surya? Memanggil aku ke kantor polisi? Jangan-jangan aku malah dituduh macam-macam, tapi bukannya dia yang ngajak? Atau dia mau bayar jasaku dengan cara lain? Tapi kok rasanya aneh? Jangan-jangan cuma mau tanya soal mesin mobil. Ia menggelengkan kepala sendiri, kesal karena kebanyakan mikir. Saat ia melintasi jembatan kayu menuju desanya, angin sore terasa lebih lembut. Anak-anak kecil berlarian sambil memainkan daun pisang. Ibu-ibu membawa sayur dari pasar sambil bergosip ringan. Dan suasana desa terasa jauh lebih ramah dibanding suasana hatinya yang masih penuh tanda tanya. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di kursi bambu, memegang cangkir teh yang sudah lebih dingin dari udara senja. Wajah ibunya masih terlihat pucat, tapi senyumnya tetap hangat seperti biasa. Kamu baru pulang, Mar? Jalannya jauh banget kan dari kota? Damar langsung duduk di samping ibunya, memegang tangan sang ibu. Nggak apa-apa, Bu. Kalau buat ibu, jauh juga saya jalanin. Ibunya tersenyum haru. Kamu ini anak baik, tapi jangan terlalu capek. Damar memutuskan
tidak langsung menceritakan kejadian hari ini. Ia takut ibunya terlalu banyak berpikir dan justru sakit lagi. Ia hanya berkata, "Tadi dapat rezeki, Bu. Besok saya diminta datang ke kantor polisi." Ibunya terkejut. "Kenapa? Kamu bikin apa? Kamu nggak salah apa-apa kan?" Damar tertawa kecil. "Bukan gitu, Bu. Kaptennya baik kok. Saya cuma diminta datang buat ngobrol. Mungkin soal mobilnya yang saya benerin." Ibunya mengangguk, meski ekspresinya masih menyimpan khawatir. "Kamu hati-hati ya besok. Jangan nurutin permintaan. Aneh." Damar mengangguk sambil menenangkan ibunya. "Iya, Bu. Tenang aja." Malam itu, setelah makan seadanya, Damar duduk sendirian di halaman rumah. Ia memandang kartu nama di tangannya, menggumamkan nama yang tertera di sana. Kapten Surya Prasetyo. Nama itu terlihat tegas, serius. Tipe orang yang hidupnya lurus dan berprinsip. Dan di bawah nama itu tertulis jelas, Unit Lalu Lintas Kota Armada. Damar bertanya pada dirinya sendiri, apa hubungannya montir keliling kayak aku sama polisi lalu lintas? Pertanyaan itu tidak muncul sekali saja, melainkan berkali-kali, bahkan hingga ia terlelap. Besok paginya, Damar bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi sepat-sepat dan memakai baju terbaik yang ia punya, meskipun sebenarnya semua bajunya terlihat sama saja. Warna kusam, kain tipis, sederhana, namun ia memilih kemeja abu-abu yang tidak terlalu kusut. Rambutnya ia sisir rapi, meski sedikit sulit karena keriting alaminya. Ia memeriksa tasnya, memastikan alat-alat yang biasanya ia bawa tetap ada, meskipun ia tidak yakin akan membutuhkannya. Sebelum berangkat, ibunya menepuk pundaknya dengan lembut. "Hati-hati ya, Nak. Kalau ada apa-apa, langsung pulang." Damar tersenyum. "Iya, Bu." Perjalanan ke kantor polisi ia tempuh dengan perasaan lebih gugup daripada saat pertama kali ia memperbaiki mobil kapten. Jantungnya terus berdetak kencang. Beberapa kali ia menarik napas panjang agar tidak terlihat panik begitu sampai di depan pintu kantor polisi. Namun, ketika ia tiba, hal yang pertama ia lihat membuatnya justru makin bingung. Di depan kantor polisi, Naila sudah menunggu. Ia berdiri, bersandar pada mobil yang kemarin mogok, mengenakan pakaian kasual, jaket denim, kaos putih, dan celana panjang. Rambutnya diikat tinggi, membuat wajahnya terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Ia melambai kecil kepada Damar. "Kamu datang juga?" katanya begitu Damar mendekat. "Iya, kan disuruh datang," jawab Damar gugup. "Bagus, ayah nunggu di dalam. Sini, aku antar." Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Damar masuk ke kantor polisi. Tapi kali ini, ia tidak digiring atau dimarahi, melainkan diajak sebagai tamu. Banyak polisi lewat yang menatapnya dengan penasaran, tapi tidak ada yang menatap meremehkan. Bahkan, beberapa di antara mereka menyapa ramah. Damar merasa canggung luar biasa. Sesampainya di ruang Kapten Surya, Naila mengetuk pintu sebelum membuka. "Ayah, Damarnya sudah datang." Kapten Surya mengangguk. "Masuk, Mar. Duduk." Damar duduk perlahan, seperti orang yang ketakutan, duduk di bangku ujian. Ia menunduk, menunggu Kapten Surya bicara lebih dulu. Kapten Surya tidak langsung bicara. Ia memutar-mutar bolpoinnya, menatap Damar dari kepala sampai kaki. Bukan tatapan meremehkan, melainkan tatapan mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya ia berkata, "Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini?" Damar menggeleng cepat. "Enggak, Pak." Kapten Surya menghela napas panjang. "Begini, kamu kemarin betul kan mobil saya 2 kali. Dua-duanya benar, rapi, cepat, dan kamu gak mau dibayar. Itu jarang, Mar. Zaman sekarang jarang banget ada orang seperti itu." Damar menelan ludah. "Saya butuh orang seperti kamu," lanjutnya. "Orang yang jujur, rapi, tahu kerjaan, dan
Nggak cari masalah? Damar makin bingung. Tapi, saya cuma montir keliling, Pak. Betul. Makanya saya mau bantu kamu naik level. Damar mengangkat wajahnya perlahan. Kapten Surya menatap matanya lurus-lurus dan berkata, "Saya menawarkan kamu pekerjaan." Damar refleks membelalak. "Apa? Pekerjaan apa, Pak?" Kapten Surya merapatkan kedua tangannya di meja. "Saya ingin kamu jadi mekanik khusus untuk kepolisian sektor ini. Bukan pekerja tetap dulu, tapi kontrak. Nanti kalau bagus, kita ajukan jadi pegawai tetap." Seketika, dunia Damar berhenti. Mekanik polisi, kontrak resmi, gaji tetap, status jelas, itu seperti mimpi yang bahkan tidak pernah berani ia tulis di dalam kepala. "Tapi Pak, saya cuma lulusan SMP. Saya nggak punya sertifikat apa-apa. Kamu punya kemampuan," potong Kapten Surya tegas. "Dan itu lebih berharga daripada selembar kertas." Damar terdiam, mulutnya sedikit bergetar. Kapten Surya menambahkan, "Kita butuh mekanik yang jujur. Banyak oknum luar yang pura-pura jadi bengkel resmi, tapi nyatanya nyengir duit. Kamu beda, kamu menolak dibayar. Padahal kamu butuh uang." Itu yang bikin saya yakin. Naila yang dari tadi diam, akhirnya ikut. Bicara. "Aku juga yakin. Mar, kamu cocok." Damar menghadap Naila, melihat matanya yang tulus. Tidak ada sedikit pun jejak sikap mengejek, seperti kemarin ketika pertama mereka bertemu. Gadis itu tersenyum. Kali ini bukan simpati, tapi dukungan. Senyum yang membuat dada Damar terasa hangat. "Pak, saya harus pikir-pikir dulu," katanya akhirnya. Kapten Surya mengangguk. "Wajar. Ini keputusan besar, tapi saya kasih waktu sampai besok pagi." Damar tertegun. "Besok?" "Iya. Tapi begini." Kapten Surya mencondongkan tubuh. "Kamu mau nggak saya bantu urus surat kerja, beri pelatihan resmi, dan setelah 2 bulan, kamu sudah bisa dapat gaji tetap?" Damar tercekat. Surat kerja resmi, pelatihan resmi, gaji tetap, semua itu seperti hal yang selama ini hanya dimiliki orang-orang kota, bukan anak miskin seperti dirinya. Kenapa Bapak percaya sama saya?" tanya Damar lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Kapten Surya tersenyum kecil. "Karena saya pernah miskin juga, Mar. Dan saya tahu, orang miskin yang tetap jujur itu emas." Perkataan itu membuat jantung Damar serasa diremas hangat. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Pak, kalau saya terima, saya janji, saya nggak akan ngecewain Bapak. Saya yakin," jawab Kapten Surya pelan. Naila tiba-tiba menepuk bahu Damar. "Jangan khawatir, kami dukung kamu." Dan itulah momen yang mengubah segalanya. Dalam perjalanan pulang, Damar terus memikirkan tawaran itu. Ia berjalan sambil membawa kartu nama yang kini terasa lebih berat. Bukan sekadar kartu, tapi tiket menuju perubahan besar. Namun di tengah jalan menuju desanya, saat ia melewati warung kecil di pinggir jalan, seorang pria tua memanggilnya. "Mar, ada yang nyari kamu dari tadi." Damar menoleh. "Siapa, Pak?" Entahlah, tapi katanya penting. Dan dia dari kantor polisi." Darah Damar langsung dingin. Kepolisian lagi? Padahal ia baru pulang dari sana. Ia berlari kecil menuju warung itu, hanya untuk melihat seorang polisi muda menunggunya di depan. Wajah polisi itu serius. "Kamu Damar?" tanyanya. Damar mengangguk gugup. "Ya." Polisi itu menghela napas berat. "Kami butuh kamu ke kota lagi sekarang." "Kenapa, Pak? Ada apa?" "Ada apa?" Polisi itu menatapnya dengan mata penuh beban. "Ada laporan baru tentang kecelakaan tadi malam." Ia berhenti sejenak, menatap wajah Damar dalam-dalam. "Korban kecelakaan ternyata mengenal kamu." Damar membeku.
Polisi itu melanjutkan, kami menemukan sesuatu di lokasi kecelakaan. Sesuatu yang membuat kami harus memanggil kamu secepatnya. Damar menelan ludah. Apa itu, Pak? Polisi itu memberikan sebuah benda kecil yang dibungkus kain. Saat Damar membuka kainnya, lututnya langsung melemah. Itu adalah kalung ayahnya. Kalung yang hilang sejak kecelakaan ayahnya bertahun-tahun lalu. Damar tidak bisa bernapas. Dunia berputar. Dan polisi itu menambahkan sesuatu yang membuat babak hidupnya berubah drastis. Korban kecelakaan tadi malam bukan ibu kamu. Ia berhenti sebentar. Tapi korban itu kemungkinan besar orang yang menyebabkan ayah kamu meninggal. Jantung Damar seperti dihantam petir. Bab 4 berakhir dengan dada yang sesak, pikiran yang kacau, dan hidup yang tiba-tiba berubah arah. Keesokan harinya, meski malam sebelumnya ia sulit tidur karena bayangan tentang kalung ayahnya dan kecelakaan misterius itu terus menghantui, Damar tetap memaksakan diri datang ke kantor polisi sesuai janji. Matanya sembab, tapi ia berusaha tampak tegar. Ia tahu Kapten Surya menunggu keputusan tentang tawaran kerja itu. Tapi dalam hati Damar masih dilanda rasa takut bercampur penasaran mengenai kecelakaan yang disebut polisi muda kemarin. Saat ia melangkah masuk ke kantor polsek, suasananya terasa lebih sunyi dari biasanya. Sebagian polisi masih sibuk dengan arsip dan laporan. Sebagian lagi baru saja selesai apel pagi. Namun, aura kantor hari itu, entah kenapa, terasa lebih berat. Atau mungkin itu hanya perasaan Damar yang memang sedang tidak stabil. Ia disuruh duduk di ruang tamu oleh seorang petugas. Kursi plastik yang ia duduki terasa dingin dan keras. Seolah ikut menambah kecanggungan. Ia menggenggam tas kecilnya, memeluknya dekat dada, seperti sedang menahan diri dari runtuh. Tak lama, suara langkah berat terdengar dari balik lorong. Kapten Surya muncul. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Tanpa seragam lengkap, ia hanya memakai kemeja lapangan dengan nama dan pangkat menempel di dada kiri. Tatapannya tajam, tapi tampak menyimpan sesuatu yang tidak bisa dibaca. Damar, ikut saya, katanya singkat. Damar berdiri pelan, mengikuti langkahnya masuk ke sebuah ruangan kecil yang pintunya ditutup rapat. Ruangan itu bukan ruang interogasi, tapi lebih seperti ruang rapat kecil. Hanya ada meja, lemari arsip, dan beberapa kursi. Kapten Surya duduk di kursi depan dan menepuk kursi di seberangnya, meminta Damar duduk. Aku mau jujur, Mar, katanya perlahan. Damar menelan ludah. Kata jujur dari seorang polisi biasanya berarti ada hal serius yang akan dibicarakan. Sebenarnya, mobil yang kamu becelan itu bukan mobil patroli biasa. Itu mobil pribadi yang aku pakai untuk menjaga seseorang. Damar mengerutkan alis. Menjaga siapa, Pak? Kapten Surya mengusap wajahnya, lalu menjawab pelan, anak perempuan aku, anak satu-satunya. Damar membisu. Tidak menyangka penjelasan itu muncul dari masalah mobil mogok yang awalnya terlihat sepele. Kapten Surya melanjutkan, anak aku, Naila, dia sering dapat ancaman dari bekas suaminya. Laki-laki brengsek yang masih belum rela ditinggal. Orangnya kasar, temperamental, dan punya banyak koneksi gelap. Makanya aku selalu pastikan mobil yang dipakai Naila dalam kondisi sempurna. Satu baut longgar aja bisa bahaya. Damar menegang. Ia pernah melihat sisi lembut dari Naila kemarin. Tapi ia tidak tahu gadis itu pernah menikah. Apalagi punya masa lalu kelam. Tapi kemarin, waktu kamu tawarin bantuan, Kapten Surya melanjutkan dengan nada penyesalan. Aku terlalu terburu-buru. Aku lihat kamu datang dengan sepeda tua, pakaian lusuh, dan aku salah menilai kamu. Aku kira kamu cuma anak kampung yang mau sok-sokan benerin mobil dinas. Damar menunduk. Ia bukan tipe orang yang suka menuntut permintaan maaf dari orang lain. Tapi mendengar Kapten Surya mengakui kesalahannya,
membuat hatinya bergetar. Dan setelah aku lihat kamu kerja, Kapten Surya mencondongkan tubuh, menatap mata Damar dengan sungguh-sungguh. Aku tahu satu hal. Damar menunggu kalimat berikutnya. Ada sesuatu yang terasa menegang di udara. Anak aku butuh orang jujur dan bisa dipercaya di dekatnya. Kalimat itu membuat Damar terpaku. Jantungnya memukul dada lebih keras dari biasanya. Maksud Bapak? Damar melongo. Saya disuruh jaga putri Bapak. Kapten Surya tiba-tiba tertawa kecil. Seolah Damar berkata hal paling lucu hari itu. Bukan begitu. Kamu belum siap untuk itu. Dan Naila gak butuh bodyguard baru. Damar bingung. Kalau begitu, Naila butuh orang yang bisa urus mobil, perawatan, pengecekan, servis. Dan kalau dia lagi butuh antar jemput mendadak, kamu bisa bantu. Jadi semacam asisten mekanik dan supir cadangan. Damar mematung. Meski bukan pekerjaan besar dan hebat, seperti yang sering digambarkan dalam cerita. Bagi seseorang seperti dirinya, pekerjaan itu terdengar seperti pintu menuju kehidupan yang lebih stabil. Gajinya tentu saja jauh lebih besar dari montir keliling. Ada seragam, kartu kerja, ruang menyimpan alat, semua lengkap. Lanjut Kapten Surya. Kamu kerja langsung di bawah pengawasan aku, bukan pegawai sembarang. Damar merasakan tubuhnya memanas. Dirinya yang dulu hanya bengkel keliling dengan tas alat rusak-rusak, tiba-tiba mendapat kesempatan bekerja dekat polisi, dekat fasilitas, bahkan dekat anak Kapten Surya sendiri. Tapi hatinya masih diselimuti kebingungan. Kenapa Bapak percaya sama saya? Padahal kita baru ketemu 2 kali. Kapten Surya tersenyum tipis. Karena 2 kali pertemuan itu udah cukup buat saya tahu karakter seseorang. Damar menunduk. Saya cuma takut, Pak. Takut ngecewain. Aku lebih takut kamu nolak, balas Kapten Surya santai. Mereka sama-sama tersenyum. Namun sebelum Damar sempat menjawab, pintu diketuk dari luar. Naila masuk perlahan, membawa 2 gelas kopi. Rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya terlihat lebih lembut daripada kemarin. Ia meletakkan kopi di meja. Ini buat Damar, katanya sambil tersenyum. Damar kaget. Makasih Kak, minum aja. Ayah ini suka ngomong panjang lebar. Takut kamu haus, godanya pada sang ayah. Kapten Surya mendengus. Kamu ini kalau sama bapak sendiri suka kurang ajar. Naila terkekeh. Tapi kamu sayang aku kan? Tergantung hari. Percakapan mereka membuat ruangan itu terasa lebih hangat. Damar yang masih gugup mulai sedikit bisa rileks. Naila kemudian duduk di samping ayahnya dan menatap Damar serius, tapi dengan senyum lembut. Kamu bantuin aku kemarin tanpa mikir 2 kali. Kamu tolong ayahku juga. Dan kamu nggak minta imbalan. Dunia ini jarang punya orang kayak kamu. Jadi kalau ayah tawarin pekerjaan, kamu pertimbangin ya. Jangan ditolak mentah-mentah. Damar merasakan wajahnya panas. Bukan hanya karena ucapan itu, tapi karena tatapan Naila yang seolah melihat sisi baik dirinya yang bahkan ia sendiri jarang menyadarinya. Saya bingung Kak. Jawab Damar jujur. Semua kejadian ini terlalu cepat. Itu karena Tuhan lagi ngebut bantu kamu. Jawab Naila ringan. Kapten Surya memotong dengan suara tegas. Mar, kamu gak harus jawab sekarang. Pulang dulu. Pikirkan. Tapi sebelum itu, ia berdiri, membuka laci meja, dan mengeluarkan sebuah plastik kecil. Plastik yang langsung membuat darah Damar terasa membeku. Di dalamnya ada kalung. Kalung yang kemarin diberikan polisi muda. Kalung yang dimiliki ayahnya. Kalung yang hilang bertahan-tahan. Lalu dalam kecelakaan yang merenggut jiwa ayahnya, ini kenapa ada di sini? Suara Damar bergetar keras. Kapten Surya duduk kembali, napasnya berat. Mar, kalung itu ditemukan di lokasi kecelakaan tadi malam. Dan kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Damar menggigit bibir bawahnya, merasakan tubuhnya dingin. Kemarin aku belum sempat jelasin
Karena kamu terlalu syok. Lanjutnya, tapi hari ini kamu harus tahu, ruangan itu mendadak sunyi. Naila ikut menunduk, seolah sudah tahu topik apa yang akan dibahas. Kecelakaan tadi malam melibatkan seseorang yang sudah lama hilang dari penyelidikan, kata Kapten Surya. Seseorang yang dulu diduga terlibat dalam insiden yang menyebabkan ayahmu meninggal. Damar merasakan dunia di sekelilingnya seperti memudar. Dadanya sesak. Suara Kapten Surya terdengar semakin jauh, tapi tetap menusuk. Orang itu sudah ditemukan, dan dari tempat kejadian perkara, kita yakin dialah yang menyimpan kalung ayahmu selama ini. Damar bergetar. Jadi, kecelakaan kemarin itu bisa jadi berkaitan langsung dengan masa lalu kamu, Mar. Dan itu bukan hal kecil. Naila memegang tangan ayahnya. Ayah, apa perlu dikasih tahu yang lain juga? Kapten Surya mengangguk perlahan. Mar, ada hal lain yang harus kamu tahu. Damar menunggu, napasnya tersengal. Kapten Surya menatapnya dalam-dalam. Aku sudah cek data lama. Korban kecelakaan semalam bukan orang asing untuk keluargamu. Damar hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Maksudnya, dia, Kapten Surya, berhenti sebentar, mencari kata yang tepat. Dia adalah orang yang dulu kabur setelah kecelakaan yang menewaskan ayahmu. Orang yang selama ini kami cari. Dan kecelakaan semalam bukan kecelakaan biasa. Ada tanda-tanda ia dikejar seseorang sebelum menabrak. Napas Damar langsung tersendat. Kapten Surya menambahkan dengan suara berat, dan ada kemungkinan dia bukan hanya kabur, tapi dia diserang. Ruangan itu terasa menyempit. Damar menatap kalung ayahnya, merasakan darahnya berdesir dingin. Lalu perlahan ia mendongak, menatap Kapten Surya. Pak, apa ini artinya? Kematian ayah saya bukan kecelakaan biasa juga? Kapten Surya menjawab tanpa keraguan. Ya, Mar, kemungkinan besar ayahmu dibunuh. Dunia Damar runtuh, dan dari semua kejutan hidup yang ia alami dalam beberapa hari terakhir, inilah yang paling menghancurkan, paling mengguncang, paling membalikan arah hidupnya. Sementara air mata mulai berkumpul di ujung matanya, Kapten Surya berkata pelan, hampir seperti bisikan, dan aku ingin kamu bekerja dekat aku, bukan hanya untuk menjaga Naila. Ia menatap Damar dengan intens, tapi juga karena aku ingin kamu berada dalam lingkaran yang aman. Sebelum penyelidikan ini dibuka, hari demi hari berlalu, dan rutinitas Damar mulai berubah total sejak menerima pekerjaan baru itu. Kini setiap pagi ia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena harus menunggu pelanggan di pinggir jalan atau menuntun sepedanya yang sering rusak, melainkan karena ia harus memastikan mobil Aruna siap digunakan sebelum wanita itu keluar rumah. Ia memeriksa oli, memeriksa tekanan ban, mengecek kabel-kabel yang rawan lepas, dan memastikan kondisi mobil benar-benar aman. Biasanya, setelah itu ia menunggu di teras depan rumah sang polisi, sambil sesekali ngobrol dengan satpam yang selalu menyapanya ramah. Namun yang paling membuat Damar sering merasa gugup adalah saat Aruna keluar dari pintu depan rumah, membawa tas kerja kecil, rambutnya tergerai rapi, dan senyumnya lembut. Wanita itu selalu menyapa Damar lebih dulu. Pagi, Damar akan membalas dengan senyum malu-malu, seolah tersipu tiap kali mendengar suaranya. Pagi, Mbak Aruna. Hubungan mereka perlahan terbentuk, bukan dengan momen besar yang dramatis, tetapi dengan hal-hal kecil yang tak disadari. Aruna sering bertanya hal-hal sederhana yang membuat percakapan mereka terasa hangat. Ia bertanya tentang makanan favorit Damar, tentang bagaimana rasanya jadi montir keliling, tentang bagaimana suasana di rumah kontrakan Damar, dan bahkan tentang masa kecilnya bersama ayahnya. Semua pertanyaan itu membuat Damar merasa dihargai, merasa ada seseorang yang benar-benar
ingin mengenalnya, bukan sekadar memanfaatkan tenaganya. Suatu kali, saat makan siang, Aruna menawarkan makanan dari kotak bekalnya. Awalnya, Damar menolak, tapi Aruna memaksa dengan ekspresi serius yang entah kenapa selalu berhasil membuatnya menyerah. "Sudahlah, dimakan saja, kamu kerja dari pagi, masa nggak makan apa-apa?" kata Aruna sambil menyodorkan kotak makan yang berisi ayam teriyaki. Aroma wangi dari makanan itu langsung membuat perut Damar keroncongan. "Beneran nih Mbak, saya nggak enak. Nanti Ibu marah," ucap Damar canggung sambil melihat ke arah kantor polisi. Aruna tertawa pelan dan mendorong kotak itu lebih dekat. "Ayah nggak bakal marah, cuma karena kamu makan. Ayah itu memang keras, tapi hatinya lembut. Dia cuma suka pura-pura galak." Damar akhirnya mengambil sepotong kecil dan mencicipinya. Tatapannya langsung melebar. "Enak banget Mbak," katanya sambil menutup mulutnya. Takut terdengar terlalu antusias, Aruna mengangguk bangga. "Aku yang masak." Damar hampir tersedak mendengarnya. "Serius? Kalau gitu Mbak Aruna harus buka restoran." Aruna tertawa lepas kali itu, tawa yang membuat dada Damar hangat. Setelah itu, obrolan mereka semakin mengalir alami. Aruna bercerita tentang kegiatannya sehari-hari di kantor, tentang bosnya yang bawel, tentang cat pelindung kuku yang gagal ia pasang sendiri, sampai tentang film terbaru yang ditontonnya. Kadang, Aruna juga bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan yang ia jalani, penuh tekanan dan kekerasan verbal dari mantan suaminya, tentang kabar yang tiba-tiba masuk dengan uncommon, tidak masuk akal setelah mereka bercerai. Damar sering mendengarkan dalam diam. Ia tahu cerita itu berat. Ia bukan orang yang punya banyak nasihat hebat, tapi ia mendengarkan, dan bagi Aruna itu lebih dari cukup. Kalau dipikir-pikir, "Aku dulu bodoh banget," kata Aruna sambil memandang jauh keluar jendela. Sudah jelas dia kasar, tapi aku tetap bertahan. Sampai ayah akhirnya marah besar dan menyeret aku keluar dari rumah itu. "Kamu nggak bodoh, Mbak. Kamu cuma percaya sama orang yang salah," jawab Damar pelan, memilih kata-kata hati-hati agar tidak menyakiti. Aruna menoleh. "Kamu bilang gitu, seperti kamu tahu rasanya." Damar tersenyum sedikit. "Ya, saya juga pernah percaya sama orang yang salah Mbak, teman sendiri, malah," katanya dengan suara lirih. "Dulu saya pernah kumpulin uang buat buka bengkel kecil bareng teman. Saya percaya banget dia jujur. Ternyata dia kabur, bawa semua uang saya." Aruna menatapnya lama. Matanya bersinar lembut, penuh empati. "Maaf, aku nggak tahu." Damar menggeleng. "Gak apa-apa. Waktu itu saya marah. Tapi sekarang saya pikir, ya sudah. Mungkin memang bukan rezeki saya." Aruna tersenyum tipis. Senyum yang membuat suasana di antara mereka terasa lebih dekat. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka terus berkembang tanpa keduanya sadari. Kadang, Aruna meminta Damar menemani ke supermarket kalau ayahnya sedang sibuk. Kadang, mereka pulang sambil ngobrol panjang di mobil. Kadang Aruna meminta Damar mengajarkan hal-hal teknis kecil tentang mesin mobil. Dan Damar mengajari dengan sabar sambil menjelaskan langkah demi langkah. Namun ada satu sore yang menjadi titik berbeda bagi hati Damar. Mereka baru saja pulang dari rumah sakit tempat Aruna menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Awalnya semua berjalan lancar. Tapi saat pulang, mobil tiba-tiba mogok di jalan yang cukup sepi. Aruna langsung panik dan memegang lengan Damar tanpa sadar. "Kenapa setiap sama kamu mobilnya mogok ya?" katanya dengan nada bercanda yang terdengar gugup. Damar tertawa kecil sambil membuka kap mesin. "Mungkin mobilnya pengen saya perhatiin terus Mbak." Aruna ikut tertawa. Tapi tawanya berhenti lebih cepat dari biasanya. Ia menatap Damar lama. Sangat lama. Seolah ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya.
Tatapannya tidak lagi sekadar tatapan ramah atau tatapan sopan karena bekerja bersama setiap hari. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih hangat, lebih pelan, tapi jelas terasa. Dalam momen itu, Damar mendadak menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Ia menyukai Aruna. Ia sudah jatuh hati, tanpa sadar, tanpa ia rencanakan, tanpa ia inginkan. Rasanya seperti memegang bara kecil yang hangat, tapi berbahaya. Ia tahu perbedaan kelas mereka sangat jauh. Ia tahu posisinya sebagai asisten mekanik dan supir cadangan. Ia tahu Aruna adalah anak seorang polisi berpangkat tinggi, wanita terhormat, dan ia adalah pemuda miskin. Namun perasaan bukan sesuatu yang bisa dipilih, dan Damar adalah bukti hidupnya. Ia menyadarinya setiap kali Aruna tersenyum kecil saat melihatnya, saat Aruna memanggil namanya dengan nada lembut, saat Aruna bercerita panjang sambil sesekali melirik, memastikan Damar benar-benar mendengarkan. Bahkan saat Aruna diam lama sambil menatap jendela, Damar tahu ia sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Tetapi meski perasaan itu tumbuh, Damar selalu berusaha menahannya. Ia tidak pernah berniat mengganggu kehidupan Aruna. Ia tidak mau melupakan batasannya. Ia tahu diri dan ia tidak mau menimbulkan masalah, terutama karena ayah Aruna sangat mempercayainya. Namun, Aruna sendiri tampak semakin sering mendekat, semakin sering meminta pendapat Damar, meminta bantuan, atau sekadar mengajak ngobrol. Bahkan, beberapa kali Aruna terlihat menunggu reaksi Damar ketika ia memuji dirinya sendiri atau bergurau sedikit menggoda. Puncaknya terjadi di sore yang sama saat mobil mogok. Setelah Damar berhasil memperbaiki mesin dengan cepat dan mereka kembali masuk ke dalam mobil, Aruna duduk tanpa berkata-kata. Ia tidak langsung meminta mobil dijalankan. Ia hanya duduk menatap dashboard sambil memainkan jarinya. Lalu tanpa oba-oba, ia berkata pelan, "Damar, aku boleh nanya sesuatu?" Damar yang sedang memeriksa sabuk pengaman langsung mengangguk. "Tentu, Mbak, kenapa?" Aruna menggigit bibirnya sebentar sebelum bertanya, "Menurut kamu, ada nggak sih orang yang bisa mulai percaya lagi setelah pernah disakitin?" Pertanyaan itu membuat dada Damar terasa sesak. Entah kenapa, ia menatap Aruna, lalu menatap jalan di depan. "Tergantung orangnya, Mbak. Tapi kalau dia ketemu orang yang tepat, harusnya bisa." Aruna menatapnya. Lama, sangat lama, hingga Damar mulai gugup dan menunduk. "Orang yang tepat ya," gumam Aruna pelan, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kalimat itu. Damar menelan ludah. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi ia memilih diam. Ia takut salah bicara. Ia takut membuat garis yang tipis itu bergeser menjadi sesuatu yang ia sendiri tidak siap. Setelah itu perjalanan pulang terasa berbeda. Diam, tapi tidak canggung. Tenang, tapi penuh makna. Aruna sesekali melirik ke arah Damar, dan Damar pura-pura tidak melihat. Padahal jantungnya seperti ingin keluar dari dada hari-hari setelah itu. Aruna semakin sering menunjukkan perhatian kecil yang membuat Damar bingung. Ia membawakan Damar jaket baru, karena jaket lama Damar basah terus kalau hujan. Ia membuatkan teh hangat saat Damar terlihat kelelahan. Ia bahkan bertanya apakah Damar pernah punya pacar. Percakapan itu berlangsung saat mereka berada di parkiran kantor polisi, menunggu ayah Aruna selesai rapat. "Damar, kamu pernah pacaran gak?" tanya Aruna sambil memainkan tali tasnya. Damar hampir tersedak air minum yang sedang ia teguk. "Pernah sih, Mbak, tapi udah lama banget." "Kok lama?" Aruna tampak penasaran. "Kamu kan baik, ramah, pasti gampang disukai." Damar tertawa gugup. "Enggak, Mbak, saya ini orang biasa. Mana ada yang tertarik?" Aruna menatapnya dari balik kacamatanya yang tipis. "Kalau ada yang tertarik, kamu mau tahu nggak?" "Nggak." Damar
membeku. Maksudnya? Aruna menggeleng sambil tersenyum. Enggak, apa-apa, lupakan aja. Sejak saat itu, benih-benih rasa yang tersimpan di dalam hati Damar mulai tumbuh lebih cepat daripada yang ia inginkan. Tapi ia berusaha menahannya. Ia takut. Ia sadar posisi. Ia tidak mau berharap terlalu jauh. Namun dunia bertingkah seolah sengaja mempertemukan mereka lebih sering. Suatu hari, Aruna minta ditemani beli perabot tambahan untuk kamar. Hari lain Aruna minta diajari cara mengganti ban mobil. Hari lainnya lagi, Aruna tiba-tiba muncul di area servis mobil dan memberikan Damar roti hangat. Sampai satu sore, Aruna bertanya hal yang membuat hati Damar benar-benar meleleh. Damar, kalau kamu lihat aku sebagai perempuan, apa aku termasuk tipe yang kamu suka? Pertanyaan itu membuat Damar kehilangan kata-kata. Ia ingin menjawab jujur, tapi ia tahu konsekuensinya. Ia menunduk lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Mbak Aruna, orang baik. Siapapun beruntung punya Mbak Aruna." Tersenyum samar. "Tapi aku nanyanya, kamu suka atau enggak?" Damar terdiam lama. Ia tahu, satu kata yang salah bisa merusak semuanya. Ia menarik napas dan memilih berkata dengan sangat hati-hati. "Saya suka Mbak sebagai orang yang baik, tapi saya tahu batasan Mbak. Saya cuma pekerja biasa." Aruna menatapnya seperti sedang membaca hati Damar tanpa izin. "Kadang, kamu terlalu merendahkan diri sendiri, Mar," katanya pelan. "Tapi itu yang bikin kamu beda." Damar tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Ia menunduk, pura-pura memperhatikan ponselnya. Padahal sebenarnya, ia hanya ingin menyembunyikan wajahnya yang memanas. Di saat benih rasa itu tumbuh semakin kuat, Damar tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Ia merasakannya dari cara Aruna memperlakukannya, cara wanita itu menatapnya, cara senyumnya berubah hangat ketika berada di dekatnya. Namun ia tidak tahu bahwa rasa ini kelak akan membawa mereka ke dalam pusaran persoalan yang lebih besar daripada sekadar perbedaan status. Karena benih rasa selalu tumbuh bersama benih risiko, dan dari kejauhan yang tidak mereka sadari, seseorang memperhatikan mereka. Seseorang yang tidak seharusnya kembali dalam hidup Aruna, seseorang yang bisa menghancurkan semuanya. Dan kelak, cinta yang tumbuh dayam-dayam itu akan diuji dengan cara yang paling tak terduga. Malam itu, suasana rumah besar milik Pak Ardi, polisi besar yang selama ini menjadi atasan, sekaligus orang yang mempercayakan pekerjaan kepada Damar, terasa berbeda dari biasanya. Lampu ruang tamu terang, tidak ada suara televisi seperti biasanya, dan tidak ada denting gelas dari dapur. Yang ada hanya 3 orang yang duduk dalam diam. Pak Ardi yang terlihat sangat serius, Aruna yang duduk dengan wajah cemas namun tenang, dan Damar yang duduk di hadapan mereka dengan tubuh tegang. Damar belum pernah dipanggil ke rumah itu saat malam sebelumnya. Biasanya ia hanya datang pada pagi atau siang hari untuk memeriksa mobil, menemani Aruna pergi, atau menerima instruksi sederhana. Namun malam itu, suasananya seperti sedang menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak biasa. Aruna menyambut Damar begitu ia masuk ke dalam rumah. Senyumnya manis, tapi ada kegugupan yang sulit disembunyikan. "Masuk, Mar. Ayah lagi nunggu kamu." Damar mengangguk pelan dan mengusap kedua tangannya yang sedikit berkeringat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang penting. Aura rumah itu sendiri terasa berbeda, seolah dinding-dindingnya menyimpan rahasia yang akan segera terbongkar. Begitu Damar duduk, Pak Ardi menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca, bukan tatapan meremehkan seperti waktu pertama mereka bertemu, tapi tatapan yang penuh beban pikiran. Damar menunduk sedikit, menunggu. "Ada hal penting yang harus kamu tahu, Mar," kata Pak Ardi akhirnya. Suaranya berat,
tetapi tidak terdengar marah. Damar merasakan jantungnya memukul dadanya. Ia mengira dirinya telah melakukan sesuatu yang salah. Mungkin ia dianggap terlalu dekat dengan Aruna. Mungkin ada laporan yang salah. Mungkin ada sesuatu dari masa lalunya yang disalahpahami. Saya salah apa, Pak? Tanya Damar hati-hati. Pak Ardi menggeleng pelan. Kamu tidak salah apa-apa. Damar mengangkat wajahnya. Bingung. Lalu, kenapa saya dipanggil? Pak Ardi menarik napas panjang. Seolah pilihan kata yang ia ambil harus sangat hati-hati. Kemudian ia mengambil sebuah map tebal dari samping meja dan meletakkannya perlahan. Seolah map itu berisi sesuatu yang sangat penting. Ini tentang kamu, Mar, katanya sambil menepuk map itu. Dan tentang saya? Damar semakin bingung. Kenapa identitasnya dibahas malam-malam begini? Ia bekerja sebagai montir, bukan kriminal. Ia bahkan tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya, kecuali sebagai pekerja. Pak Ardi membuka map itu dengan hati-hati. Aruna mencondongkan tubuhnya, ikut penasaran. Damar memandang halaman-halaman yang terlihat berisi data lengkap tentang dirinya, foto masa kecilnya, riwayat pendidikan, catatan administrasi keluarga, sampai berkas lama yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Kami melakukan pengecekan identitas kamu, ucap Pak Ardi pelan namun tegas, untuk memastikan kamu bukan orang yang berbahaya. Damar membeku. Ia tahu prosedur itu biasa dilakukan polisi terhadap orang yang dekat dengan keluarga mereka, apalagi dengan ancaman terhadap Aruna. Tapi tetap saja ia merasa gugup. Ia menelan ludah. Dan hasilnya, lanjut Pak Ardi sambil membuka lembaran pertama. Damar memegang lututnya kuat-kuat. Kami menemukan sesuatu yang penting. Damar merasakan napasnya tercekat. Ia tidak tahu apa yang dimaksud. Pak Ardi menatapnya dalam-dalam sebelum mengucapkannya. Nama asli kamu, Damar Pratama Wicaksana. Damar terbelalak. Ia hampir kehilangan suara. Loh, memang itu nama saya, Pak. Pak Ardi menambahkan dengan suara berat. Putra dari almarhum Budi Wicaksana. Saat nama itu disebut, tubuh Damar seperti disambar petir. Ia membeku. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia tidak pernah mendengar nama lengkap ayahnya disebut orang lain selama bertahun-tahun. Nyaris tidak ada yang mengenal ayahnya. Tidak ada yang tahu masa lalunya kecuali ibunya. Aruna menatap antara ayahnya dan Damar bergantian, tampak tak percaya. Damar akhirnya berhasil bersuara, meski sangat pelan. Bapak kenal ayah saya? Pak Ardi mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Sesuatu yang belum pernah Damar lihat sebelumnya. Tidak hanya kenal, Mar. Ayahmu bukan montir biasa. Perkataan itu membuat bulu kuduk Damar berdiri. Beliau adalah teknisi terbaik kepolisian. Orang yang selalu kupanggil kalau ada masalah vital di kendaraan operasi. Ia adalah orang yang paling bisa dipercaya untuk hal-hal yang menyangkut nyawa petugas. Damar membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Selama ini, ia hanya mengetahui bahwa ayahnya montir hebat. Tapi ia tidak tahu sampai sejauh apa ayahnya bekerja. Ia tidak tahu ayahnya punya hubungan dengan kepolisian. Ibunya tidak pernah bercerita detail karena menurutnya masa lalu itu tidak lagi penting setelah kematian sang ayah. Aruna menutup mulutnya, matanya membesar. Ia tidak menyangka hubungan Damar dengan keluarganya ternyata jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Pak Ardi melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Damar menatapnya tanpa berkedip. Sesuatu di dalam dirinya bergetar, seperti sedang menunggu kebenaran besar yang bertahan-tahan tersembunyi. Dalam sebuah operasi besar bertahun-tahun lalu, ayahmu menyelamatkan nyawaku. Dada Damar terasa kosong. Ia seperti kehilangan napas. Kak, kok bisa? Suaranya serak. Pak Ardi menatap ke lantai, kemudian mengusap wajahnya.
Kami sedang menjalankan operasi pengejaran terhadap gembong narkoba berbahaya. Mobil operasi harus dalam kondisi sempurna karena perjalanan itu penting. Tapi mendadak, mesin mobilku mogok. Ayahmu Budi datang secepat kilat setelah aku menelponnya. Dia perbaiki mobilku hanya dalam 5 menit. 5 menit, Mar. Aruna menelan ludah. Seperti tidak percaya, ayahnya bisa sampai sedramatis itu saat bercerita, kalau bukan karena itu, aku tidak akan sampai ke lokasi tepat waktu. Dan kalau aku tidak sampai tepat waktu, aku mungkin tidak hidup sampai sekarang. Ayahmu adalah alasan kenapa aku bisa berdiri di sini hari ini. Damar menunduk, menahan emosi yang meluap. Aruna membungkam mulutnya, tampak sangat terharu. Pak Ardi berdiri, menghampiri Damar, lalu berkata dengan suara lemah, namun jelas. Jadi, kalau kemarin aku meremehkanmu, mengusirmu, mentertawakanmu, aku benar-benar menyesal. Sangat menyesal. Damar terkejut saat melihat seorang polisi besar, keras, dan dihormati banyak orang menundukkan kepala kepadanya. Aku berhutang nyawa pada ayahmu, Mar. Damar memejamkan mata sejenak, menahan air yang mulai berkumpul di ujungnya. Saya nggak tahu apa-apa soal itu, Pak. Pak Ardi mengangguk. Iya, karena ayahmu merahasiakannya. Ia tidak mau dianggap pahlawan. Ia bilang dia hanya melakukan tugasnya sebagai mekanik. Aruna menyeka sudut matanya, kemudian mendekat sedikit ke arah Damar. Pak Ardi lalu berdiri tegak, menepuk bahu Damar dengan lembut sentuhan yang jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mulai sekarang, rumah ini juga rumahmu. Damar menatapnya dengan mata membulat, tidak percaya apa yang ia dengar. Kamu bukan sekadar pekerja, Mar. Kamu adalah anak dari pahlawan keluarga kami. Kamu punya tempat di sini. Aruna menambahkan dengan suara lembut yang membuat jantung Damar gemetar. Dan kamu bukan orang asing buat aku. Damar merasa seluruh dunia yang sebelumnya tampak gelap kini berubah menjadi terang. Ia merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Selain dari ibunya, semua penghinaan yang ia terima, tawa meremehkan dari orang-orang, bahkan kesialan beruntun yang menimpa dirinya, seolah terhapus oleh satu malam itu. Segala rasa sakit yang ia pendam berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah rasa lega, bahagia, haru, dan syukur yang bercampur jadi satu. Namun itu belum selesai. Pak Ardi duduk kembali dan berkata dengan nada lebih pelan, lebih dalam, namun juga lebih serius. Ada hal lain yang perlu kamu tahu, Mar. Damar menegakkan tubuhnya. Ia merasa ada badai lain yang sedang menunggu di balik ucapan itu. Data yang kami temukan tentang ayahmu tidak berhenti di situ. Aruna menatap ayahnya dengan ekspresi heran sekaligus takut. Ayah, apa ada sesuatu lagi? Pak Ardi mengangguk berat. Ayahmu ternyata meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Damar merasakan darahnya surut. Maksudnya, hei. Aruna memegang lengan Damar. Kamu tenang dulu. Pak Ardi melanjutkan dengan suara rendah. Ada indikasi kuat bahwa kecelakaan itu disengaja. Hening yang menekan dada. Damar mematung. Siapa yang? Kami belum tahu, jawab Pak Ardi. Tapi kami menemukan jejak yang mengarah pada kelompok yang sama dengan orang yang sedang mengancam Aruna. Aruna terbelalak. Apa? Ayah, kenapa tidak bilang dari dulu? Karena aku belum menemukan bukti kuat, jawab Pak Ardi. Dan aku tidak ingin kalian panik. Damar memegangi kepalanya. Dunia seakan mulai berputar. Ia datang ke rumah itu untuk mendengar kebenaran tentang dirinya, tapi malah menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Pak Ardi menatap Damar penuh tekad. Karena itu juga, aku butuh kamu tetap berada di dekat Aruna. Kamu punya kemampuan teknis yang sama dengan ayahmu. Dan aku percaya
kamu bisa membantu menjaga dia. Aruna menatap Damar. Wajahnya campuran antara takut, haru, dan kagum. Damar mengangkat kepala perlahan. Meski hatinya bergetar hebat, ia melihat keyakinan kuat di mata Pak Ardi dan Aruna. "Mar," kata Pak Ardi, "kamu siap kalau ternyata hidupmu terhubung lebih dalam ke masalah kami daripada yang kamu bayangkan?" Damar tidak langsung menjawab. Ia mengingat ibunya yang sakit di rumah. Ia mengingat hutang tanggung jawabnya. Ia mengingat hinaan yang ia terima. Ia mengingat kebaikan Aruna. Dan ia mengingat ayahnya, yang kini terbukti punya masa lalu besar yang tidak pernah ia tahu. Akhirnya, Damar menarik napas panjang. "Kalau ini tentang melindungi orang yang baik, Pak, saya siap." Aruna tersenyum. Kecil senyum yang penuh rasa percaya. Pak Ardi mengangguk pelan. "Ayahmu pasti bangga kalau lihat kamu sekarang." Damar menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damar merasakan bahwa dirinya bukan hanya pemuda miskin biasa, bukan hanya montir keliling, bukan hanya orang yang berusaha bertahan hidup. Ia bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sejak dulu ternyata sudah menunggu untuk ditemukan. Dan tanpa mereka sadari, dari luar rumah itu, di balik gelapnya malam, seseorang sedang mengamati mereka. Seseorang yang mengenal ayah Damar, seseorang yang bukan hanya ancaman bagi Aruna, tapi juga bagi masa depan Damar sendiri. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.